Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini waktu yang sangat singkat. Hari ini hari aktif, mungkin banyak yang akan beraktivitas, bekerja. Tadi sudah banyak sekali saya lihat Pak Ustadz Khalis juga Pak Ibrahim menyampaikan beberapa prolog. Saya pikir saya tidak akan panjang lebar lagi, hanya satu saja. Ini saya sebenarnya agak takut sedikit, ada Tengku Amir Hamzah ini senior sekali berceramah. Makanya hari ini kita ganti aja, ini bukan ceramah namanya ya. Ini judulnya adalah ngobrol-ngobrol saja. jadi memang ini judulnya adalah ngobrol-ngobrol saja. Jadi bendu bikinnya letat ilmu ya hana ilmu. Filmnya luncik baru lunduk masjidnya, baru phone-nya. Jadi kadang-kadang kurang-kurang pah menyaik ni dengar lanjutkan hana apa. Yang penting di sela-sela kita beriktikaf insyaallah di masjid ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, Allah memberikan rahmat serta pahala dari i'tikaf kita beberapa menit selanjutnya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, karena mengingat ini akhir tahun ya, lebih kurang sepekan lagi kita sudah selesai tahun Masehi 2021, mungkin akan masuk tahun 2022. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kondisi manusia, kondisi perjalanan orang semua, nanti dia akan menyampaikan satu hal. Itu sudah dulu. Nah itu selalu akan ada kata-kata dulu. Ya, mungkin hampir semua kita merasakan hal yang sama. Itu dulu. Nah kata-kata dulu itu jamaah rahimakumullah, itu ternyata sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan Al-Quran sendiri sangat menekankan masalah waktu yang sudah berlalu. Nah kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada satu posisi, yaitu ada namanya surah Al-Asr. Surah Al-Asr ya, itu ayatnya cuma 3, berbicara tentang waktu. Yang menarik jamaah rahimakumullah, ternyata ayat ini sebelumnya berbicara tentang ayat At-Takasur, surah At-Takasur, bermegah-megahan. Jadi dalam Al-Quran itu nanti selalu ada munasabah, hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, jadi dalam Al-Quran ada tartib nuzuli, ada tartib mushafi. Jadi Al-Quran itu kalau turun dari Al-Alaq 5 ayat pertama yang pertama, kemudian Al-Muzammil dan seterusnya, kemudian sampai dengan ayat 280 surah Al-Baqarah atau ayat 3 surah Al-Maidah, ada perbedaan pendapat. Itu semuanya itu adalah tartib sesuai dengan turunnya. Tapi Al-Quran itu juga ada tartib sesuai dengan urutan. Jadi ada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Dan ini kata para ulama, ini mengandung makna sinkronisasi, ada penyambungannya. Nah jadi kalau kita lihat surah Al-Asr ini berada setelah surah At-Takasur. Apa yang dibicarakan dalam surah At-Takasur itu? Di akhir surah At-Takasur Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Nanti kata Allah, di hari kiamat, di hari kebangkitan, di hari pembalasan, summa, kemudian latus alunna, benar-benar lam taukid dan ada nun taukid, benar-benar kalian semua, kita semua akan ditanyakan oleh Allah yauma idzin anin na'im, pada hari itu tentang apa? Tentang nikmat yang luar biasa. Kemudian tutup ayat itu, selesai. Dilanjutkan dengan ayat surah Wal Asri, innal insana lafi khusr. Para ulama menjelaskan bahwasanya nikmat yang paling besar,
Nikmat terbesar dalam hidup ini kata para ulama adalah nikmat diberikan waktu luang, diberikan kesempatan. Nah nanti kalau kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, carilah yang 5 sebelum yang 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas pertama bagaimana. Yang pertama, sihataka qabla maradika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat orang Aceh khususnya, ini fenomena kalau kita melihat. Ini kan kita hidupnya sudah salah ini. Ya, hidupnya sudah salah. Apalagi kalau kita lihat ketika bulan puasa. Saya kebetulan sudah tahun kelima ini sudah berpuasa di Aceh. Saya lihat orang Aceh ini menarik, mirip-mirip orang-orang Eropa sana. Jadi kalau lagi puasa mirip orang Eropa musim panas. Jadi orang malamnya 3-4 jam, 5 jam. Ini kita malamnya 12 jam, tapi mirip, gayanya mirip orang malam 5 jam. Kenapa? Malamnya nggak tidur. Nggak tidur malam. Kita mau ceramah subuh, ya, mau ceramah subuh nih, orang baru pulang, ya, padahal malamnya lama, bukan ala-ala orang sebelah sana 4 jam 5 jam malam, enggak, kita sampai 10 jam 11 jam malam, tapi tetap tidurnya mau subuh, bangunnya nanti mau zuhur, ya. Nah hal seperti ini jamaah rahimakumullah terjadi juga bukan hanya bulan puasa. Mungkin kalau kita ada keperluan di malam hari, ya, Bapak Ibu, coba menarik kalau kita lihat muter-muter aja Banda Aceh ini, itu jam 12 itu masih sangat ramai. Bahkan kalau kita masih ingat COVID kemarin, itu kan Satpol PP sibuk ngusir-ngusir orang malam hari, termasuk Perwal, Pergub, itu ribut masalah malam hari. Sampai ada yang bilang begini, "Ustadz, kenapa ini pemerintah kita ngurus jam malam orang saja? Emang COVID itu adanya di malam saja?" Itu ada itu. Mungkin termasuk kita jamaah sempat melontarkan hal seperti itu. Saya bilang, sebenarnya wali kota, gubernur itu mengatur peraturan itu sudah benar. Cuma logika mereka saja tidak masuk bisa memberikan, menyampaikan kepada masyarakat. Padahal kalau logikanya benar, itu mereka di pihak yang menang. Cuma karena udahnya pegat pihak negeri pikir jadi yang na juga takat juga yang na leh pehom. Padahal itu mantap sekali. Perwal Pergub itu keren. Yang menyegedo cara olah bacut dah bahur. Cuma karena yang olah kendang olah jadi anak-anak mah. jadi yang mengolah itu kendang olah sih. Jadi dia itu autopilot. Jadi nggak mungkin bisa menjelaskan logika yang begitu mahal dan bagus. Apa Bapak Ibu yang terjadi? Ternyata kita budaya orang Aceh ini banyak sekali orang sakit. Kebetulan saya semalam jam 10:30 pulang dari ZA juga, melihat udah telat sekali karena ada satu kegiatan, masih melihat orang karena ada hal yang mendadak. Itu banyak sekali orang sakit, sakitnya mirip-mirip lagi. Ternyata ada satu hal yang menarik bahwa orang Aceh jarang tidur malam atau tidurnya larut malam, bangunnya telat. Itu jamaah rahimakumullah, Ustadz nyan kajamun kana nyan drone, aduh nyan kajamun cik kamenan. Kita lihat apa kata Allah, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Kami jadikan kata Allah malam itu untuk beristirahat. Ini kata Allah, ini bukan kata COVID nih. Ini kita flashback tadi ya, hana move on lah, belum cukup lagi waktu aku dengar. Nah program pekan nyoba COVID malam mendang. Saya sampai bilang, kenapa nggak dibikin terus itu aturan supaya orang malam tidak banyak kali begadang, supaya jam-jam 10 sudah tidur. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Karangasem, itu ada satu kabupaten di Bali, provinsi Bali. Saya kaget sekali, itu jam-jam 6, jam 7 itu orang Hindu loh di Karangasem itu. Itu jam 6, jam 5, jam 6 waktu Indonesia Tengah, itu mereka sudah mulai tutup toko, sudah sepi. Habis maghrib itu udah sepi jalan, tidak ada orang, jalanan sepi. Jam 2:30 pagi sudah penuh orang.
beraktivitas. Saya masih ingat terngiang-ngiang sekali kami sholat subuh di semua masjid saat itu mirip dengan sholat Jumat. Ya, itu Karangasem. Mungkin bisa dicek kalau ada yang pernah ke sana, jangan di Denpasar aja lihat. Mungkin ke daerah-daerah kita putar. Jangan ke Kuta atau kemana saja, tapi ke daerah masuk. Itu di Karangasem. Bagus sekali. Mereka apa? Orang Islam, bukan Hindu. Tapi mereka luar biasa sehat. Mereka jam 2:30, kita ingat sekali, saya masih terngiang-ngiang sholat subuh nunggu lama sekali, orang udah penuh. Ya mungkin karena masjidnya juga agak jarang, jadi orang Islam sholat penuh masjid, itu sholat subuh. Yuda Yohana orangnya banan patita sholat subuh udang plung tung 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 plung, berbeda pada nyena agar akai bacut masbuk. Tapi ela encik berbeda. Ini orang Aceh ini. Nah, jadi kita kembali tadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini menarik kalau kita lihat. Ini kalau tadi kita sampaikan malam hari di Banda Aceh hampir semua orang bergadang, tidurnya telat. Rasulullah menyampaikan itu sangat dibenci kalau ada orang bicara setelah sholat isya, kecuali pada hal-hal yang sangat perlu. Salah satunya mungkin mencari nafkah atau bekerja atau shift malam, itu lain lagi ceritanya. Nah, saya pernah juga sampaikan itu hari di di Arun ya, PT Arun di Sekomah Arun itu. Banyak teman-teman di sana di Arun mengeluhkan mereka banyak kena COVID. Saya tanya, pasti ini yang kena COVID yang jarang tidur. Benar Pak Ustadz, benar. Kebetulan yang shift malam, kami tidak bisa menghindari shift malam. Dan ternyata tidak lama yang shift malam itu yang paling banyak kena COVID ketika dites. Kenapa? Karena tidak tidur malam. Pertanyaannya, benar nggak COVID hanya mengincar orang yang tidak tidur malam? Ternyata benar juga. Saya sampaikan ke kawan-kawan Pak Lucon, ternyata benar juga. Memang COVID itu sukanya malam-malam dia. Jadi teh yang hana-hana tengut malam, yang takut-takut, nah itu diincar sama dia. Jadi ternyata benar, yang sering kena shift malam habis pergantian itu dia mengalami penurunan imun tubuh yang luar biasa sehingga mudah diserang oleh berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita fix. Saya pikir ini kita nggak mau berdebat lagi. Tengku nyampe pegah salah nyampe. Ini kita udah selesai bahwa malam adalah untuk istirahat dan untuk tidur. Nah kita akan masuk sekarang bagaimana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah umatku di pagi hari. Itu kata Rasul, doa Rasulullah SAW. Berkahilah umatku. Kapan? Di pagi hari. Kalau istilah orang sana itu, kami dulu katanya kalau telat bangun rezekinya dipatok ayam. Jadi rezeki itu dipatok ayam. Kita nggak ngerti apa maksud rezeki dipatok ayam. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita bangun telat, itu Allah memberikan miskin kita semua lini miskin. Semua lini miskin. Miskin apa Pak Ustadz? Semuanya. Biasanya itu yang bangun-bangun telat itu orang miskin atau calon orang miskin. Nah, jadi mielawitnya mantang napengnya calon orang miskin warodu. Yang doa. Itu biasanya kan orang-orang kenapa nggak bertahan kaya? Sering kita lihat. Mungkin di cot masjid ini banyak juga orang kaya dan mantan orang kaya. Ya, ini banyak. Kenapa? Karena tadi telat bangun subuh. Jadi kayanya tidak sehat. Jadi dia sakit sehingga tidak sehat, miskin. Itu kata siapa? Kata Rasul. Coba cek aja nanti ya. Ini yang kaya-kaya yang bahkan pernah kaya ala ngathiannya biasa ajarin tubuh. Memang dia kata obat kaget insyaallah. Dia kata obat kaget. Jadi kita lihat benar. Ya, itu kalau orang seandainya dia kaya, itu lama-lama miskin kalau telat bangun. Kalau dia sehat, sering tidur pagi, lama-lama sakit. Kalau dia banyak kawan, sering tidur pagi, nggak pernah hadir Jumat Berkah, GPS nggak pernah hadir, ya. Safari Zul Arafah nggak pernah hadir, BBC nggak pernah hadir, itu lama-lama kawannya hilang. Yang mati kerja na telepon loh, nyona Pak Isa. Yang kebetulan kamu teh jamun ikut MTQ, beliau kabak bahkan agama orangnya pernah Mbak Biro Isra jamun. Jadi kamu ubud dia matang pernah dari Aceh lah. Jadi orangnya yang pegah menau. Panena tanya hana jabatan li hana dihormati li dengku. Ya. Hai panena menan ban hana jabatan musuh masjid anak kerja tak hormati lo. Subuh kebudah telat panena lo man kan bagah meninggal juga deh. Jadi bagah mati Yohana tetep li. Pekan karena memang hana kebudah tubuh.
Malam telat-telat ini banyak orang komplain. Tapi banyak hari ini kita lihat pensiunan masih terhormat. Kenapa? Karena memang tadi Allah berikan kemudahan di dalam pertemanan tadi. Banyak kawan, banyak saudara-saudara. Gara-gara apa? Gara-gara silaturahim. Kenapa? Bangun di subuh hari, pagi hari. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, ini sangat penting kalau kita lihat saudara-saudara kita atau pada kita semua. Ini yang pertama adalah bagaimana kalau kita mau sehat, maka ikutilah petunjuk Rasulullah SAW. Ini kalau kita mau sehat. Ustadz, itu kalau sudah meninggal pasti ajal sudah ada, sudah Allah tentukan itu. Beda pernah kamu. Hai betul. Itu betul. Rasulullah pernah sakit enggak? Enggak pernah sakit dalam riwayat. Hanya sakit menjelang beliau wafat. Itu Rasulullah enggak pernah sakit. Rasulullah adalah orang ahsanukum khalqan wa khuluqan. Jadi Rasul itu adalah orang yang paling keren, paling beken, paling hebat fisiknya. Jadi fisik Rasulullah itu luar biasa. Wa khuluqan, dan juga akhlaknya. Jadi hardware dan softwarenya itu keren. Itu Rasul. Cuma hanya saja Rasul itu tidak menjadi fitnah bagi yang lain. Itu beda saja. Itu beda Rasul. Padahal katanya kegantengan dan ketampanan Rasulullah itu adalah setengah daripada tampannya penduduk bumi ini. Seperempatnya diberikan lagi ke Yusuf, seperempatnya yang rame-rame. Bajujut apa? Yang penting hana hidungnya wati, honda hidung na yang mancung macut, na yang pesek macut kan, itu macam-macam. Itu memang sudah begitu. Ini Rasulullah SAW ahsanukum khalqan wa khuluqan. Tapi apa yang terjadi? Beliau meninggal. Iya, itu ajal. 63 tahun Rasul kita ya, itu wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustadz, kita kan hana jaga kesehatan, hana mati-mati. Kakek ju sampai umur 70 tahun. Ya, sakit dari kapan? Dari 30 tahun. Kalau memang belum ajal nggak mati. Tapi sakit itu adalah urusan kita, itu adalah ikhtiar kita. Itu ikhtiar. Kita cari-cari penyakit. Nah, oleh karenanya Rasul berpesan pada kita tadi, ingat sekali apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Makanya pada pagi hari ini kita sering melihat, kalau kita bangun pagi salat subuh berjamaah itu selalu fresh, pikirannya itu emosinya lebih stabil. Enak kita, lebih stabil. Tapi kalau orang bangun telat, jamaah subuh nggak dapat, itu emosi seharian ya. Dan itu akan ketemu orang-orang yang negatif ya. Begitu dia keluar rumah, ketemu yang pertama orang yang ngebut-ngebut, kamu pok le tiga ka rempet ya karu. Kemudian pas duduk warung kopi, ketemu kawan-kawan yang negatif lagi, kak karu lo mina pahtu kan tuh kawan tak oleh, tapi tak oleh uri-uri nong tak oleh, anak-anak tak oleh apa kan, karena tadi telat bangun di pagi hari. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat penting bagi kita hari ini, bagaimana kita mempolakan hidup sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau kata Rasul itu tidurnya itu adalah cepat ya. Kalau kata dokter katanya tidur itu 8 jam lo halum patesi. Nah, walaupun rinong lo dokter sih, tapi halum patesi karena panena lelu tak 8 jam. Jadi Rasul saja tidur itu nggak lama ya. Rasul tidur itu nggak lama, tidur tapi cepat. Dan katanya oksigen itu lebih banyak terisi itu di awal malam. Jadi tidur itu pada isya cepat, jam 1 jam 2 sudah bangun. Nah kemudian nanti tidur lagi qailulah menjelang sholat zuhur. Nah jadi katanya entah benar entah enggak, katanya kalau yang nggak pernah tidur siang itu katanya itu jin. Jadi mia jin hantam tengok luhu je. Jadi mia natanya yang hantam luhu nya mesti mirip-mirip becut. Pi hom lah nya mbak gop itinya belum dengar mentang. Entah iya entah enggak. Jadi kalau kata Rasul supaya kita beda sama mereka, itu harus ada tidur di pagi di siang hari. Makanya kalau kita lihat binatang-binatang itu menjelang zuhur ya, di pertengahan matahari di tengah-tengah itu dia akan apa namanya? Turun, kemudian dia akan beristirahat di pagi hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lupa lihat sekali sini. Ternyata ada jam di sini ya. Oh ya, jamnya di sini nih. Saya tadinya lihatnya apa? Oh, pernah ada jam ya. Baik. Saya tadi lihatnya di sana nggak ada jam ya. Ternyata ada di sini nih. Ya, karena apa namanya saya belum lu menolak pikir jam hanalun me HP hanalun me kan. Dalam galang-galang jam 4 posisi kan. Cuma ternyata ada di sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana waktu kita harus kita bagi dengan baik. Ini pesan siapa? Pesan Allah. Ini nikmat yang paling besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tidak tanggung-tanggung, benar semuanya. Siapa? Semua.
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, jadi kecuali hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasihati. Ya, itu aja. Bahkan ada satu orang ini menarik, ada dulu para ulama dalam sebuah tulisan. Jadi katanya begini, kata Imam Syafi'i, seandainya ayat ini turun, wal asri ini satu surat saja, ayat yang lain tidak turun, la kafah, maka sungguh sudah cukup bagi orang itu untuk dia bisa hidup bagaimana menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya cuma satu ayat ini. Makanya ada para ulama saat itu yang mengajarkan dan dia mengamalkan. Apa amalan dia? Setiap ketemu orang, assalamualaikum. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi terus deh. Ini ada yang mengamalkan seperti ini. Katanya ini rugi. Miurin jamun tanya pegah. Nyen na falsafah kamu, na saboh falsafah di saboh kampung, gue pegah mana? Nya jet jaknoho. Yang penting harus jelas, merumpok orang harus jelas dua hal. Menyekan nadunya akhirat. Menyahana salah satu bek merumpok. Ini falsafah ala orang yang tidak mungkin ilmu agamanya kurang, tapi itu menjadi falsafah kampung itu. Ya, jadi menyetajak bak gop tak merumpok ngan tadu ngan harus ada dua manfaat. Ada nggak manfaat dunia? Hana. Ada nggak manfaat akhirat? Nggak ada, nggak usah ketemu. Tapi ternyata Islam mengajarkan kita sebaliknya. Apa itu? Al-ibadatu ismun jami'un kullu ma yuhibbunallahu wa yardah. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya ibadah ketika ibadah madhah kita sholat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan adalah amal soleh. Makanya nanti kita silaturahim, ketemu orang, duduk niat yang bagus, semua ini karena Allah. Kita mencari nafkah, kerja di kantor itu karena Allah. Itu insya Allah akan Allah berikan ibadah. Kenapa? Supaya kita tidak masuk dalam golongan innal insana lafi khusr. Sangat rugi, sangat rugi. Dan itu kalau biasanya orang rugi itu penyesalan ada di akhir. Selalu penyesalan di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, ya, jadi kalau awal pendaftaran itu selalu penyesalan adanya di akhir saja. Jadi oleh karena sidang jamaah rahimahullah Bapak Ibu, saya pikir karena waktu yang singkat. Hari ini hari Jumat ya. Insya Allah sekali nanti kita kapan lagi kita bisa ketemu di lain waktu. Karena hari Jumat saya takut nih. Saya mungkin ada yang mengajar, ada yang bekerja. Saya sangat khawatir mengganggu Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian yang menganut bahwa kalau seandainya lari pergi dari pengajian itu katanya itu lari dari peperangan katanya. Itu ada yang menganut hal seperti itu. Jadi saya takut juga mungkin Bapak Ibu tidak berani bangun karena menganut paham bahwa tidak pergi ketika ada sebuah majelis lagi berlangsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita jaga waktu kita, mari kita jaga kesehatan kita. Insya Allah ketika kita manfaatkan waktu dengan baik ya, insya Allah Allah akan memberikan banyak hal kepada kita. Kesehatan kita, kemudian rezeki kita, silaturahim kita, dan juga yang lain-lain. Allah akan memberikan keberkahan juga pada anak dan keturunan kita insya Allah. Sebagaimana kita duduk hari ini, mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita insya Allah duduk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.